Judul, Pulau Twister. Angin laut berembus kencang saat Kapten Jonah menurunkan saya di dermaga kayu yang reyot. Saya, Adrian Wolfe, seorang jurnalis investigasi, dikirim ke sebuah pulau terpencil untuk menyelidiki hilangnya seorang pasien dari Sandstum Asylum, rumah sakit jiwa yang tersembunyi dari dunia. Berhati-hatilah, Tuan Wolfe, kata Kapten Jonah sebelum pergi. Orang yang masuk ke sana jarang keluar. Saya berjalan menuju gerbang besi besar. Di sana, Dr. Hawthorne, kepala rumah sakit, menyambut saya dengan senyum ramah yang terasa dibuat-buat. Tuan Wolfe, kami jarang menerima tamu. Saya harap Anda tidak terpengaruh rumor liar tentang tempat ini. Saya menatap kebangunan suram di baliknya. Saya hanya ingin mencari kebenaran, dokter. Mereka bilang pasien yang hilang, Evelyn Crane, menghilang tanpa jejak. Kamar terkunci dari dalam, tidak ada petugas yang melihatnya keluar. Tapi yang aneh, catatan medisnya dihapus bersih. Saat saya berbicara dengan pasien lain, mereka berbisik takut, menyebut sesuatu tentang eksperimen yang gagal dan orang-orang yang dihapus. Malamnya, saya mendengar langkah kaki di luar kamar saya. Saat mengintip, saya melihat seorang wanita bergaun rumah sakit berdiri di ujung lorong. Tatapannya kosong, tetapi bibirnya berbisik sesuatu yang tak terdengar. Saat saya mendekat, dia lenyap begitu saja. Saya menggigil. Apakah itu Evelyn? Atau hanya halusinasi? Keesokan harinya, saya menggali lebih dalam. Catatan medis rahasia yang saya temukan mengungkap kebenaran yang mengerikan. Rumah sakit ini bukan sekadar tempat perawatan, tetapi tempat eksperimen psikologis brutal. Pasien yang dianggap tidak stabil, dijadikan subjek uji coba pencucian otak. Beberapa menghilang setelah diobati. Identitas mereka dihapus. Saya menyadari sesuatu yang lebih buruk. Nama saya ada dalam daftar pasien. Adrian Wolfe, kasus delusi kompleks. Saya terhuyung. Tidak, ini tidak mungkin. Saya bukan pasien. Saya jurnalis. Saya ingat hidup saya di luar, bukan? Dr. Hawthorne dan beberapa petugas keamanan muncul di belakang saya. Maafkan kami, Adrian. Tapi terapi ini belum berhasil. Anda masih berpikir Anda adalah seseorang yang lain. Saya mundur. Tidak. Ini konspirasi. Saya tahu siapa saya. Dr. Hawthorne hanya menghela napas. Mana yang lebih baik, Adrian? Hidup dalam kepalsuan, atau menerima kebenaran yang tak tertahankan? Sebelum saya bisa merespons, semuanya menjadi gelap. Ketika saya terbangun, saya berada di ranjang rumah sakit. Dindingnya putih, tanpa jendela. Saya melihat ke cermin kecil di seberang ruangan. Wajah saya terlihat asing. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa saya sadari. Setiap kali saya mencoba mengingat, kepala saya terasa sakit. Perawat yang datang hanya tersenyum dengan tatapan kosong. Mereka berbicara tentang kemajuan saya, tetapi saya tidak merasa membaik. Lalu suatu malam, saya menemukan secarik kertas di bawah bantal. Tulisan tangan yang familiar. Jangan percaya mereka. Cari Evelyn. Jantung saya berdegup kencang. Apakah ini jebakan? Atau bukti bahwa saya tidak gila? Saya harus mencari jawabannya. Saya menunggu hingga larut malam, lalu menyelinap keluar dari kamar. Lorong sunyi, hanya suara detak jam dan sesekali rintihan dari pasien lain. Saya menuju ruang arsip. Berkas-berkas pasien disimpan di sini, mungkin termasuk berkas saya sendiri. Saat saya mengobrak-abrik laci, saya menemukan sesuatu yang membuat darah saya membeku. Foto saya sendiri, bertahun-tahun lebih tua dari yang saya ingat. Rambut saya lebih panjang, wajah saya lebih kurus. Sebuah suara dari belakang membuat saya melompat. Adrian, kau seharusnya tidak ada di sini. Saya berbalik. Evelyn Crane berdiri di sana. Mata kami bertemu. Dan saat itu saya tahu, dia tidak hilang. Dia bersembunyi. Mereka akan datang,
katanya dengan suara gemetar. Kita harus pergi sekarang. Langkah kaki mendekat. Saya harus memilih, mempercayai Evelyn dan kabur, atau tetap di sini dan menghadapi nasib yang telah mereka tentukan untuk saya. Kami berlari melewati lorong-lorong gelap hingga mencapai pintu keluar. Namun, saat kami tiba di dermaga, sebuah kejutan lain menunggu. Kapten Jonah berdiri di sana, tersenyum samar. Bagus, kalian menemukan jalan ke sini, katanya tenang. Tapi kemana kalian pikir akan pergi? Saya tersentak. Kau bagian dari mereka. Jonah tertawa kecil. Aku lebih dari itu. Aku yang membawamu ke sini sejak awal, Adrian. Kau benar-benar berpikir kau datang ke pulau ini untuk menyelidiki? Tidak. Kau sudah di sini sejak lama. Aku hanya membawamu kembali setelah setiap pelarian yang kau buat. Dunia saya runtuh. Ini bukan kali pertama saya mengalami semua ini. Berapa kali saya telah mencoba melarikan diri? Berapa kali mereka menghapus ingatan saya? Evelyn menarik tangan saya. Jangan dengarkan dia. Kita masih bisa pergi. Tapi suara Jonah menggema di kepala saya. Kau bisa lari, Adrian. Tapi percayalah, aku akan selalu menemukanmu. Selamat datang di rumah. Saya berdiri terpaku, terjebak di antara pilihan untuk melarikan diri atau menerima kebenaran yang telah lama disembunyikan dari saya.